Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita belajar di 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. Ini adalah respon Tuhan, jawaban Tuhan, komentar Tuhan tentang Raja Yerobeam. Diawali dari ketika anak Yerobeam yang bernama Abia jatuh sakit. Dan kemudian dia berkata kepada istrinya agar istrinya menyamar untuk datang kepada seorang nabi yang bernama Nabi Ahia, minta berkat kesembuhan atas anak ini. Lalu kemudian istri daripada Raja Yerobeam mendatangi Nabi Ahia dengan menyamar. Tetapi seorang abdi Allah, seorang nabi Tuhan, tentu saja dia sudah bisa membaca, bisa peka dengan orang yang datang kepadanya. Tuhan memberitahu kepada Nabi Ahia bahwa yang datang tentu saja adalah istri daripada Raja Yerobeam. Saya bacakan buat saudara semuanya. Sekalipun Ahia sudah tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Saya loncat di ayat yang ke-6. Tetapi segera sudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu sementara melangkah masuk pintu. Berkatalah ia, "Masuklah hai istri Yerobeam, mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu." Jadi sebelum istri Yerobeam ini meminta kesembuhan anaknya, justru Nabi Ahia mendahului dengan pesan Tuhan yang sangat keras yang perlu disampaikan kepadanya, dan tentu saja disampaikan kepada Raja Yerobeam. Ayat yang ke-7, "Pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku." Yerobeam memerintah Israel cukup lama, 22 tahun. 22 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Dan kalau kita melihat latar belakang daripada Yerobeam, Yerobeam ini bukan siapa-siapa. Yerobeam bahkan bukan keturunan raja, tetapi Tuhan memilih, memberikan anugerah, memberikan kasih karunia kepada dia untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi Yerobeam gagal memanfaatkan anugerah itu dengan baik, gagal menggunakan kesempatan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Bukannya dia mengikuti perintah Tuhan seperti yang dilakukan Daud, sebaliknya dia justru membelakangi Tuhan dan hidup dalam penyembahan berhala. Dan akibatnya sangat fatal. Anaknya tetap mati dan keturunannya juga habis. Tidak ada yang menggantikan dia menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengajarkan kepada kita sebagaimana Yerobeam awalnya bukan siapa-siapa, tapi oleh kasih karunia Tuhan diangkat, dimuliakan oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Tapi dia lupa akan Tuhan yang memanggil dia, memungut dia, mempromosikan dia. Hal yang sama jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau kita melihat hidup kita sesungguhnya bukanlah siapa-siapa. Alkitab berkata seperti ini dalam 1 Petrus pasal 2. Sesungguhnya kita tidak layak dikasihani, tapi kita beroleh belas kasihan. Sesungguhnya kita tidak patut menerima kasih karunia Allah, tetapi oleh kasih Yesus Kristus kita diselamatkan. Kita seperti Yerobeam, kita dipungut dari tempat sampah mungkin, dari tempat yang tidak berharga. Kita orang yang terabaikan, tapi Tuhan panggil kita.
Tuhan dudukkan kita dan Tuhan promosikan, Tuhan muliakan kita. Kalau kita sampai melupakan Tuhan yang mengambil memungut kita, bukankah itu kelewatan? Itulah yang terjadi kepada Yerobeam. Maka ini menjadi refleksi bagi iman kita. Mari kita ingat lagi siapa hidup kita di waktu lalu. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mengambil kita, memulihkan keadaan kita, memberkati kita. Lalu kemudian ketika kita sudah dalam keadaan diberkati, kita berada dalam keadaan yang sangat baik, kita menikmati semua berkat itu, bahkan apa yang kita inginkan pun kita bisa mewujudkannya. Kalau sudah dalam keadaan seperti ini, jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Selalu ingat semuanya kasih karunia Tuhan semata. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita cerdik, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Sebab itu, belajar dari kejatuhan Raja Yerobeam, hal yang sama jangan terulang dalam hidup kita. Tuhan memberkati.